Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Sekarang saya akan menjelaskan tutorial melakukan simulasi Procure to Pay atau P2P pada Odoo 17. Procure to Pay atau P2P merupakan sebuah proses pengadaan atau sistem pembelian hingga pembayaran barang atau jasa dalam konteks business to business atau B2B. Proses ini seringkali disebut juga sebagai purchase to pay. Perlu di-highlight bahwa P2P merupakan suatu proses, bukan teknologi. Namun, untuk alasan kemudahan, kini seluruh proses P2P atau berbagai komponennya dapat menggunakan bantuan software, salah satunya adalah Odoo. Proses Procure to Pay atau P2P dimulai dari permintaan penawaran atau Request for Quotation atau RFQ, kemudian mengirimkan purchase order atau PO kepada vendor yang dipilih. Setelahnya, barang akan dikirim oleh vendor atau supplier dan diterima atau receiving oleh perusahaan di bagian warehouse. Berikutnya, vendor atau supplier akan mengirimkan tagihan berupa vendor bill atau supplier invoice atau tagihan pemasok dan perusahaan selanjutnya akan melakukan pembayaran atau payment. Di video kali ini, saya akan mensimulasikan proses Procure to Pay atau P2P menggunakan Odoo 17. Untuk memudahkan, berikut merupakan skenario proses P2P yang akan saya coba simulasikan. PT Karya Sejahtera adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang consulting. Tiap bulannya, PT Karya Sejahtera perlu membeli persediaan ATK untuk staf kantornya, di antaranya yaitu 50 rim kertas A4 dengan harga 50.000 per rim. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PT Karya Sejahtera memutuskan untuk melakukan pembelian tersebut kepada PT Sejahtera Office Supplies. Nantinya, produk dari vendor akan dikirimkan dalam satu kali pengiriman saja. Selanjutnya, vendor bill dari PT Sejahtera Office Supplies akan dibayarkan lunas pada pembayaran pertama untuk jumlah seluruh produk yang dipesan melalui transfer bank. Dalam skenario ini, kita akan memiliki 3 user, yaitu untuk 3 bagian yang berbeda. Di antaranya Ari Finance untuk bagian keuangan dan akuntansi, Lila Purchase untuk bagian pembelian, dan Wawan Warehouse untuk bagian penerimaan atau receiving. Sebelum memulai simulasi, kita perlu menyiapkan beberapa hal, di antaranya yaitu menginstal modul-modul yang diperlukan dan membuat user baru sesuai dengan bagiannya. Untuk itu, pertama kita perlu login dulu sebagai admin dan kemudian mengaktifkan developer mode, yaitu dengan pergi ke home menu, kemudian kita klik settings, kemudian kita scroll down. Nah, di bagian developer tools, kita bisa klik activate the developer mode. Kemudian kita kembali lagi ke bagian apps. Di sini saya sudah menginstal modul yang diperlukan, yaitu di antaranya inventory, kemudian purchase, dan juga invoicing. Jika belum, Anda bisa mengklik activate untuk menginstalnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita perlu membuat 3 user baru untuk tiap bagian yang berbeda, yaitu Ari Finance untuk bagian keuangan dan akuntansi, Lila Purchase untuk bagian pembelian, dan Wawan Warehouse untuk bagian penerimaan atau receiving. Caranya yaitu kita dapat pergi ke menu lagi, kemudian kita bisa ke settings. Kemudian kita bisa klik users and company, kemudian kita klik use. Di sini saya sudah membuat 3 user baru, yaitu Ari Finance, Lila Purchase, dan juga Wawan Warehouse. Di bagian ini kita perlu mendefinisikan juga akses dari usernya. Contohnya di sini Ari Finance. Nah, di bagian ini karena Ari Finance merupakan bagian dari finance dan accounting, maka di bagian accounting dan invoicing-nya di sini saya set sebagai billing administrator dan sisanya itu saya isi dengan blank. Sama halnya juga dengan user yang lain, yaitu misalnya Lila Purchase. Di sini karena ia ada di bagian purchase, maka di bagian inventory purchase-nya saya set sebagai administrator dan yang lainnya itu saya isi blank. Sama halnya juga dengan Wawan Warehouse. Di sini karena dia ada di bagian warehouse atau inventory, maka saya set sebagai administrator di bagian inventory dan yang lainnya itu saya isi dengan blank. Untuk membuat user baru, kita dapat pergi ke bagian user ini, kemudian kita klik new. Kemudian isi nama dan emailnya,
Dan kemudian untuk memberikan aksesnya, kita dapat isi sebagai administrator di salah satu bagian ini. Dan kemudian sisanya kita isi dengan blank. Jangan lupa juga untuk ubah password tiap user untuk memudahkan login. Caranya yaitu dengan mengklik nama user, kemudian klik icon gear atau actions di sini, kemudian kita klik change password. Nah, di sini ada bagian user login dan new password. Di sini bisa kita klik dan kemudian isi dengan password barunya. Kemudian nanti kita klik change password. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses login. Nah, selanjutnya untuk memudahkan proses simulasi, kita perlu membuka 3 tab untuk 3 login pada 3 user yang berbeda. Di sini, di tiap tab, kita dapat membuka akses yang berbeda dengan mengubah URL-nya dari sebelumnya menggunakan hostname localhost, kemudian kita ganti menggunakan IP address-nya. Karena uh, karena hostname localhost sama dengan IP address 127.0.0.0, nah kita bisa ubah digit terakhirnya. Di sini untuk digit terakhir 1, saya gunakan untuk login sebagai Ari Finance. Kemudian untuk digit terakhir 2, saya gunakan untuk login sebagai Lila Purchase. Dan digit terakhir 3, saya gunakan untuk login sebagai Wawan Warehouse. Nah, setelah semua persiapannya selesai, kita dapat mulai simulasi P2P-nya. Pertama, kita perlu membuat RFQ sehingga kita perlu pergi ke akun Lila Purchase di bagian ini L, tandanya Lila. Nah, kemudian kita dapat pergi ke bagian Purchase. Kemudian kita bisa klik New, kemudian kita isi dengan vendor yang kita inginkan. Di sini saya isi PT Sejahtera Office Supplies untuk vendornya, kemudian saya isi produknya. Di sini kita ingin memesan kertas A4 dan kuantitinya itu sebanyak 50 rim. Dengan unit price-nya adalah 50.000. Kemudian di sini untuk tax-nya akan saya hapus saja sehingga totalnya adalah 2.500.000. Kemudian setelah yakin bahwa informasi yang kita isi untuk RFQ-nya itu sudah benar, maka kita bisa mengirimkan RFQ-nya kepada vendor melalui email dengan mengklik send by email. Nah, di sini sudah terlihat bahwa RFQ-nya sudah terbuat dengan kode P00014. Kemudian di bagian log juga sudah terdapat status bahwa purchase order created. Nah, kemudian akan tampil pop-up window berisi template email yang akan dikirimkan kepada vendor. Di sini juga sudah ter-attach dokumen RFQ-nya, kemudian sehingga kita bisa klik send saja langsung. Nah, di sini sudah terlihat dari statusnya bahwa kita sudah mengirimkan email RFQ kepada vendor PT Sejahtera Office Supplies. Kemudian untuk mengubahnya menjadi purchase order, kita dapat mengklik tombol confirm order. Nah, di bagian ini kita bisa lihat juga di bagian lognya bahwa sekarang RFQ-nya itu sudah terkirim dan telah berubah menjadi purchase order. Setelah kita membuat purchase order, selanjutnya kita akan menerima barang dari vendor. Dan penerimaan barangnya ini selanjutnya akan diurusi oleh bagian warehouse, yaitu oleh Wawan Warehouse. Maka selanjutnya kita perlu pergi ke akun Wawan Warehouse, kemudian kita klik home menu, kemudian kita pergi ke bagian inventory. Nah, di bagian ini kemudian kita klik receipt. Nah, di sini kita bisa melihat ada dokumen baru yang ditambahkan, yaitu P0014 dari PT Sejahtera Office Supplies. Nah, sesuai dengan skenario yang telah kita buat sebelumnya, pada bagian ini kita akan menerima barang dalam 1 kali pengiriman saja. Sehingga pada bagian ini, warehouse akan mengecek kesesuaian barang yang diterima. Jika sudah sesuai, maka Wawan Warehouse akan mengisi di bagian quantity ini sebanyak 50, yaitu sesuai dengan pesanan yang kita buat. Nah, kemudian setelah yakin bahwa barang yang diterima itu sesuai, maka kita akan memvalidasi dengan mengklik
button validate di sini untuk memvalidasi bahwa semua barang yang sudah diterima itu sesuai dengan pesanan. Nah, di bagian log, kita juga sudah bisa lihat bahwa statusnya ini sudah berubah dari yang tadinya ready menjadi done. Hal ini menandakan bahwa pemesanan barang dari vendor sudah dicek, kemudian diterima, serta sudah juga dilakukan validasi. Setelah barang diterima, selanjutnya kita akan kembali ke akun Lila Purchase. Nah, di bagian ini kita perlu refresh dulu agar semua perubahan yang dilakukannya dapat terupdate di halaman ini. Di bagian log, setelah kita melakukan refresh, dapat dilihat bahwa bagian warehouse sudah menerima barang yang sebelumnya telah dipesan, yaitu kertas A4 sebanyak 50. Selanjutnya, kita memastikan bahwa kita telah menerima barangnya. Kita akan melakukan pembuatan draft vendor bill dengan mengklik button Create Bill. Nah, di bagian log sudah terlihat kita sudah berhasil membuat vendor bill dari P00014. Selanjutnya, kita perlu pergi ke bagian Ari Finance untuk mengkonfirmasi vendor bill yang sudah dibuat oleh Lila Purchase. Di sini, ini sudah Ari Finance, kita pergi ke Home button, kemudian kita pergi ke bagian Invoicing. Kemudian kita pergi ke bagian Vendors, dan kita pilih Bill. Nah, berdasarkan pemesanan tadi, bill-nya adalah 2.500.000 dan vendornya adalah PT Sejahtera Office Supplies. Di sini kemudian kita klik dan kita bisa lihat draft-nya. Di bagian draft ini bisa kita lihat bahwa isinya sudah sesuai ya. Jadi pemesanannya adalah kertas A4 sebanyak 50 dengan harga satuannya 50.000 dan jumlah totalnya adalah 2.500.000. Kemudian dari vendor PT Sejahtera Office Supplies. Setelah kita yakin bahwa draft bill-nya itu benar, maka kita bisa isi bill date-nya dengan tanggal hari ini, yaitu di tanggal 29 Februari 2024. Kemudian kita klik confirm untuk membuat vendor bill-nya. Nah, kita lihat dari yang sebelumnya berupa draft vendor bill, sekarang sudah berhasil terkonfirmasi menjadi vendor bill dengan kode bill 2024-02-0003. Kemudian kita perlu membayar vendor bill yang sudah kita buat. Caranya yaitu dengan mengklik register payment. Sesuai dengan skenario simulasi yang sudah dibuat sebelumnya, kita akan membayar melalui bank dan pembayarannya akan dilakukan sekaligus atau lunas, sehingga jumlah atau amount-nya di sini sesuai dengan jumlah tagihan, yaitu sebesar 2.500.000. Kemudian payment method-nya kita pilih manual saja, kemudian kita klik create payment untuk melakukan pembayaran dan mengkonfirmasinya. Nah, di sini kita lihat bahwa sudah ada tulisan paid, kemudian kita lihat juga di bagian log bahwa invoice-nya telah berubah dari yang sebelumnya not paid menjadi paid payment statusnya. Kita dapat lihat juga nih di bagian Lila Purchase, kita refresh dulu. Nah, di bagian ini juga sudah berubah menjadi paid ya statusnya. Di bagian lognya juga sudah ada bahwa invoice paid-nya atau payment statusnya sudah berubah dari non paid menjadi paid. Dan sekarang kita sudah berhasil untuk menyelesaikan simulasi P2P pada tutorial kali ini. Semoga dapat membantu dan sampai jumpa di video berikutnya.